Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang akan mempresentasikan tugas mengenai perusahaan manufaktur. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Nurfitri Suci Maharani. Yang kedua, Kori Prasodia. Dan yang ketiga adalah Hikmah Musafira. Pokok pembahasan kita pada kali ini ada 4. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, jenis produk yang dihasilkan. Ketiga, proses produksi. Dan yang keempat, jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perusahaan manufaktur terlebih dahulu. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perusahaan mebel. Perusahaan mebel merupakan salah satu contoh dari perusahaan manufaktur. Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Mebel terbuat dari kayu, papan, triplek, dan lain-lain. Furniture mempunyai asal kata furnit, yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture punya arti yang berbeda, tetapi yang ditunjuk sama, yaitu meja, kursi, dan lemari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Diranjaya Furniture. Yang pertama, profil perusahaan. Diranjaya Furniture merupakan perusahaan mebel yang berlokasi di Jalan Kebun Bunga, LR Sepakat, kilometer 9 Palembang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Bapak Kasiran yang merupakan pemilik sekaligus pimpinan perusahaan. Awal pendirian perusahaan ini berada di daerah Jawa yang kemudian pindah ke Sumatera Selatan pada awal tahun 2000-an sampai sekarang. Bapak Kasiran memilih tempat ini karena tempatnya yang strategis, yaitu di pinggir jalan. Baiklah, yang kedua mengenai produk yang dihasilkan oleh Diranjaya Furniture. Diranjaya Furniture Palembang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang furniture dan mebel. Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini antara lain: yang pertama, lemari pakaian, lemari hias, kursi tamu, meja rias, meja belajar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Dari beberapa produk yang dihasilkan oleh usaha Diranjaya Furniture, kami mengambil produk lemari 2 pintu sebagai bahan untuk materi kami kali ini. Berikut adalah beberapa informasi mengenai produk yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi atau karakteristik produk. Nama produk yaitu lemari, komposisi produk yaitu kayu multiplex, triplex, kaca, amplas, dempul, cat, thinner, lem kayu, paku, ensel, kunci, dan lain-lain. Metode pengawetan yaitu dicat. Selanjutnya, proses produksi. Pada proses produksi yang dilakukan oleh Diranjaya Furniture dalam memproduksi 1 unit lemari pakaian 2 pintu, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap persiapan bahan. Pada tahap ini, semua bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan produksi dipersiapkan sesuai kebutuhan dan jenis produk yang akan diproduksi. Hal ini dilakukan agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan benar dan cepat.
Selanjutnya yang kedua, tahap pengukiran. Tahap ini dimulai dengan pembuatan desain ukiran, selanjutnya kayu jati diukir sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang ketiga, tahap perakitan. Tahap ini dimulai dengan perakitan kayu sesuai dengan pesanan, serta merapikan pola yang telah diukir sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan pembuatan lubang pada bagian-bagian tertentu yang diperlukan dan kemudian dilakukan pemasangan bahan penolong seperti engsel, kunci, dan handle. Selanjutnya yang keempat, tahap penghalusan. Pada tahap ini, produk yang telah dirakit tadi selanjutnya diberi dempul untuk menutupi bagian-bagian yang kurang sempurna, lalu diamplas sampai halus. Yang terakhir yaitu tahap finishing. Produk yang telah diamplas selanjutnya melakukan pengecatan kayu dengan pernis dan melakukan pelitur setelah produk dikeringkan sehingga membuat produk lebih mengkilat. Identifikasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan langsung yang digunakan dalam produksi ini yaitu kayu jati, kayu multiplex, triplek, dan kaca dengan total biaya bahan langsung yaitu sebesar Rp11.285.000. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yang digunakan dalam produksi ini terdiri dari 3 pegawai yaitu di bagian pengukiran, bagian perakitan, dan bagian finishing dengan jumlah jam kerja 64 jam per orang dan total biayanya adalah Rp2.120.000. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya bahan penolong atau biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan penolong yang digunakan dalam produksi ini terdiri dari amplas, dempul, cat, thinner, lem kayu, paku, engsel, kunci, handle kunci, dan clear dengan total biaya bahan penolong atau biaya bahan baku tidak langsung sebesar Rp2.016.000. Biaya overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi ini adalah biaya listrik pabrik, biaya telepon, ongkos angkut pengiriman, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya penyusutan dengan total biaya Rp539.500. Klasifikasi biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik. Biaya bahan langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk, dalam hal ini upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi di Ranjaya Furniture Desember 2018. Diketahui persediaan bahan baku langsung awal yang ada di gudang sebesar Rp6.500.000. Kemudian dilakukan pembelian sebesar Rp11.285.000 dan mendapatkan potongan pembelian sebesar Rp60.000 sehingga pembelian bahan baku langsung bersih sebesar Rp11.225.000. Kita dapat menghitung bahan baku langsung yang tersedia untuk dipakai dengan menjumlahkan persediaan bahan baku langsung awal ditambah dengan pembelian bahan baku langsung bersih dengan total Rp17.725.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan langsung akhir sebesar Rp1.225.000 sehingga kita dapat menghitung bahan baku langsung yang terpakai sebesar Rp16.500.000. Kemudian ditambah dengan BTKL sebesar Rp2.120.000 ditambah dengan BOP Rp2.225.500
sehingga total biaya produksi yang digunakan adalah Rp20.845.500. Kemudian ditambah dengan barang dalam proses awal sebesar Rp3.500.000, sehingga biaya produksi yang diperhitungkan sebesar Rp24.345.500 dikurangi dengan barang dalam proses akhir sebesar Rp7.845.500, sehingga total harga produksi selama bulan Desember 2018 sebesar Rp16.500.000. Laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi di Ranjaya Furnitur Desember 2018. Diketahui penjualan selama bulan Desember 2018 sebesar Rp28 juta. Kemudian persediaan barang jadi awal sebesar Rp3.500.000 ditambah dengan harga pokok produksi sebesar Rp16.500.000, sehingga kita dapat menghitung barang tersedia untuk dijual sebesar Rp20 juta. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sebesar Rp5.500.000, sehingga kita mendapatkan harga pokok penjualan sebesar Rp14.500.000. Untuk mencari laba kotor, kita harus mengurangi penjualan sebesar Rp28 juta dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp14.500.000, sehingga laba kotor untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp13.500.000. Laba kotor tersebut dikurangi dengan beban operasi yang terdiri dari beban administrasi sebesar Rp3 juta dan beban pemasaran sebesar Rp4.500.000, sehingga total beban operasional sebesar Rp7 juta. Laba kotor sebesar Rp13.500.000 tersebut dikurangi dengan total beban operasional sebesar Rp7 juta, sehingga mendapatkan laba bersih untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp6.500.000. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.